Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Stovia adalah sekolah kedokteran Belanda. Saat ini sudah digunakan sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Gedung ini adalah saksi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan seperti Budi Utomo, Trikoro Darmo, Jong Japa, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Gedung ini merupakan sekolah elit yang sudah mencetak tokoh-tokoh besar yang berjasa atas kemerdekaan Indonesia, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Dr. Sutomo. Mari kita mengenal lebih dalam tentang Museum Kebangkitan Nasional. Pintu masuk Museum Kebangkitan Nasional. Ini kita isi berada di Museum Kebangkitan Nasional. Untuk alamat museum sendiri berada di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen, Jakarta Pusat. Mengenai Museum Kebangkitan Nasional, gedungnya sendiri itu dulunya adalah sekolah kedokteran yang pertama di Indonesia bernama Stovia atau School of Opleiding van Nederlandse Artsen, sekolah pendidikan dokter bumi putra yang didirikan oleh pemerintah kolonial untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis pada saat itu untuk mengatasi wabah penyakit. Nah, di gedung Stovia atau sekolah kedokteran pada tanggal 20 Mei tahun 1908 berdiri organisasi modern pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo sendiri didirikan oleh para pelajar Stovia yang saat itu masih berusia belasan tahun di gedung yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Untuk dioramanya atau penggambarannya kondisi 20 Mei 1908 ada di ruang Memorial Budi Utomo. Di sini digambarkan siswa-siswa Stovia yang pada saat itu sedang mendirikan organisasi Budi Utomo.
ada Sutomo, dan juga ada Gunawan, dan juga ada teman-teman siswa Stovia yang lainnya yang saat itu hadir di pendirian organisasi Budi Utomo. Kalau untuk ruangan ini sendiri kita sebut ruang memorial karena memang disinilah tempat lahirnya organisasi Budi Utomo. Udah? Ya. Oh iya, Terima kasih banyak. Udah makasih ya. Ya. Kasih lagi kalau bisa mau itu. Iya, sana aku bisa. Ini ada pingsan. Oh iya Pak, terganggu. Ruang selanjutnya adalah asrama Stovia. Jadi selama menempuh pendidikan di Stovia, para siswa wajib tinggal di asrama. Ini adalah diorama ruang asrama. Dan di ruang asrama inilah bibit-bibit nasionalisme itu muncul. Bisa dikatakan interaksi yang terjadi antar siswa Stovia yang berasal dari berbagai wilayah di Hindia Belanda terjadi di ruangan ini. Kemudian mereka saling bercerita tentang kondisi daerahnya masing-masing, sehingga dari cerita itu bisa ditarik satu kesimpulan yang sama bahwa daerah mereka sama-sama menderita karena penjajahan. Dari situlah mereka mulai berpikir cara bagaimana untuk melepaskan diri dari penjajahan. Semuanya berawal dari asrama Stovia. Untuk asrama Stovia sendiri kita buat semirip mungkin dengan kondisi aslinya pada zaman dulu. Jadi kita replika semua tempat tidur, kemudian koper, almari, kemudian di sini juga kita tampilkan seolah-olah ini adalah dialog yang terjadi antar siswa Stovia ketika mereka berada di asrama. Karena memang dulu semua siswa Stovia ini adalah anak laki-laki, jadi tidak memungkinkan untuk ada anak perempuan sekolah di sini. Makanya belum ada dokter perempuan pada awal-awal pendirian sekolah kedokteran Stovia. Jadi semuanya laki-laki karena sistemnya asrama. Kemudian untuk bisa sekolah di Stovia, syarat utama yang harus terpenuhi adalah dia bisa berbahasa Belanda karena kegiatan belajar mengajar dan juga bahasa pengantar sehari-hari wajib menggunakan bahasa Belanda. Ini udah pakaian sekolah atau gimana? Nah, untuk pakaian sekolah sendiri, siswa Stovia itu masih menggunakan pakaian keseharian mereka. Jadi belum ada seragam kecuali yang jas dokter. Nanti bagaimana kondisi ruang pembelajaran pada saat mereka di kelas, pakaiannya seperti apa kita akan melihat di ruang denah ruang kelas Stovia. Jadi kalau yang ini memang pakaian keseharian siswa Stovia seperti ini. Dari pakaian juga bisa dicirikan atau bisa dilihat mereka berasal dari mana saja. Biasanya kalau yang pakai blangkon, pakai beskap kayak gini berasal dari Jawa seperti ini. Kemudian nanti yang ada pakai peci itu ada dari Padang. Kemudian ada yang pakai kemeja jas itu biasa berasal dari Indonesia Timur. Jadi memang dalam berpakaian pun di Stovia dahulu itu belum ada seragam. Ini ya. Proses interaksinya. Oh iya. Verifikasi Pak. Jadi kalau dulu memang ruangan ini itu ruang asrama kalau dulunya. Jadi sekarang belum kita buat ruang pamer, tapi yang kita kelola ini asramanya. Jadi memang kalau aslinya juga ruangan ini asrama. Kalau yang di depan ruangan yang di depan itu aslinya dulu ruang kelas. Ini tempat tidur masih asli apa? Ini replika semua. Replika. Jadi tempat tidur ini replika. Kita buat semirip mungkin dengan aslinya. Kalau yang aslinya sudah tidak ketahuan wujudnya gimana. Buat sesuai yang ada fotonya gitu Iya, ya? ya, sesuai yang ada di foto. Jadi memang karena replika sebuah koleksi itu kan garis-garis itu memang benar dulu selimutnya siswa Stovia itu garis-garis seperti itu. Itu ada dari catatannya, saya lupa Dokter Sarjito atau siapa yang menulis di buku tentang alumni Stovia. Kita ke ruang pamer yang sebelah sana. Kalau yang
nggak rancu Oh, iya. gitu. Jadi biar satu ini. Bapak masih lama di sini ya waktunya? Ya, sampai hari Senin, Mbak. Oh minggu depan ya. Iya. Jadi memang full. Oh iya, karena bapak ngajar sejarah ya. Iya. SMA, SMP, SMP, SMA juga. oh SMP SMA. Soalnya kan SMP kan masuknya ke IPS ya pak. IPS, iya, IPS terpadu. Jadi saya sebenarnya juga dibolehin SPD. Oh, iya. Tapi memang museum butuh sarjana pendidikan sejarah untuk jadi edukator museum. Karena kan kalau untuk pemanduan itu meskipun orang sejarah murni itu memang ilmunya tinggi, maksudnya secara keilmuan ini, tapi kalau secara ilmu apa kependidikannya kan SPD kayak gitu memang lebih Tingkatkan lagi. iya. Udah cari dulu sini ruang, nanti kita kesini juga nggak apa-apa, kita ke sana dulu jadi biar nggak selip-selipan antara sejarahnya ya. Ini sejak kapan dibuat museum, Mbak? Kalau jadi museumnya kita nama jadi Museum Kebangkitan Nasional itu tahun 84, tapi sebelumnya tahun 74 ketika dikembalikan fungsinya jadi gedung bersejarah, itu tahun 74 itu namanya Gedung Kebangkitan Nasional. Itu ada beberapa museum di sini, tapi setelah jadi Museum Kebangkitan Nasional khusus satu ini tahun 80. Kita mulai dari sini Pak. Ya. Ini adalah ruang kelas Sofia. Jadi di sini diberi penggambaran tentang kondisi ruang kelas Sofia, di mana pengajarnya pada saat itu adalah dokter militer Belanda. Itu yang menyebabkan kenapa siswa Sofia kewajiban yang pertama yang harus dilalui adalah bisa bahasa Belanda, karena memang pengajarnya atau gurunya adalah orang dokter militer Belanda. Kemudian untuk siswanya kita tampilkan hanya sedikit memang, tapi bisa dilihat juga dari beberapa foto bahwa memang dalam satu kelas itu tidak banyak siswanya, dan mereka pada saat kegiatan belajar mengajar masih menggunakan pakaian keseharian, jadi tidak ada seragam. Kemudian bentuk ruangan kelasnya juga seperti ini, terbuka seperti ini. Jadi ini memang dulunya adalah ruang kelasnya, kemudian bentuknya memang seperti ini. Itu juga bisa dilihat di foto-foto dokumentasi. Ini yang bahasa Belanda. Iya, itu salah satu, iya, ini materi yang harus dipelajari oleh siswa Sofia. Sebenarnya untuk kegiatan belajar mengajar di Sofia itu ketika masuk jadi siswa tidak langsung jadi belajar tentang ilmu kedokteran, tapi mereka ada namanya kelas persiapan. Dan di kurikulum Sofia ini ada beberapa kali perubahan. Ada yang awalnya lama belajar pendidikan atau lama pendidikannya itu 5 tahun, meningkat jadi 7 tahun, terus pernah sempat 10 tahun. Jadi selama rentang waktu itu nanti ada kelas persiapan terlebih dahulu. Kelas persiapan itu ya isi pelajarannya bahasa Belanda, bahasa Jerman, kemudian ilmu hitung, geografi, menggambar. Kalau misalnya di kelas persiapan dia tidak lolos atau tidak lulus, dia tidak bisa lanjut ke kelas berikutnya untuk mempelajari tentang ilmu kedokteran. Jadi memang lulus dulu kelas persiapan dulu bisa lanjut untuk menempuh pendidikan kedokteran. Foto aslinya ada di belakang itu ya? Kenapa? Foto aslinya ada di Iya, itu fotonya, silakan. Ini gurunya mirip ya? Iya. Memang kita buatnya berdasarkan foto Pak. Jadinya berusaha semirip mungkin. Meskipun mungkin agak-agak beda. Itu kondisi ruang kelasnya saat itu. Nah, kalau yang bawah itu tugas salah satu mantri cacar atau lulusan dokter Sofia, tidak hanya mengobati itu, tapi juga ada vaksinasi. Contohnya itu minum obat racun. Nah, ini ruang kelasnya. Jadi
sebelum ada sekolah bernama Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, sebenarnya ada pendidikan Dokter Bumi Putra yang sebelumnya namanya Dokter Jawa, Sekolah Dokter Jawa. Itu khusus untuk pemuda-pemuda Jawa. Kemudian diganti menjadi Stovia, itu terbuka untuk semua pemuda Bumi Putra di Hindia Belanda. Nanti Stovia ini semakin berkembang, kemudian dibutuhkan tempat baru yang lebih luas, yang lebih representatif lagi karena ilmu kedokteran semakin maju, butuh ruang kelas baru, kemudian butuh laboratorium lebih banyak. Akhirnya dibangunlah gedung baru di Salemba yang sekarang jadi FKUI, Fakultas Kedokteran UI. Itu dulunya adalah Stovia, lanjutan yang dari sini. Jadi mulai tahun 1920 pendidikan sekolah kedokteran Stovia itu semuanya pindah ke Salemba. Iya. Yang UI Salemba sekarang ya? Iya. Itu masih dipakai nggak, Pak? Kalau itu masih dipakai jadi FKUI untuk S2-nya, S2 kedokteran. Kalau ini sejarah pergerakannya, Bapak pasti udah paham lah. Silakan di-shoot, nanti kita kesana. Sebenarnya kita juga bisa loh Pak diakses via virtual tour. Oh iya. Kita bisa, jadi bisa kalau misalnya mau penggambaran aja tentang kolonialisme. Di shoot juga apa enggak? Oh boleh. Untuk yang ruangan ini adalah ruang bangkitnya pendidikan Bumi Putra yang merupakan cikal bakal adanya pergerakan perlawanan terhadap penjajahan dengan gaya baru, yaitu melalui organisasi modern, bukan melalui kekuatan fisik. Jadi salah satu dampak dari politik etis atau politik balas budi ya yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda adalah adanya sekolah-sekolah yang didirikan di wilayah Hindia Belanda. Politik etis sendiri itu meliputi 3 hal penting, yaitu perbaikan bidang pendidikan, irigasi, dan juga persebaran penduduk. Dan politik etis disebarkan oleh para golongan liberal. Salah satunya adalah Edward Dawes Dekker melalui bukunya Max Havelaar. Kemudian ada Van de Venter. Mereka adalah tokoh-tokoh liberal Belanda yang menginginkan pemerintah Belanda itu memberikan balas budi kepada negara jajahan atau masyarakat di negara jajahan. Dari 3 bidang, irigasi, emigrasi, dan edukasi. Di bidang edukasilah yang memiliki dampak secara langsung terhadap perubahan bentuk pergerakan. Jadi dengan adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, banyak orang-orang terpelajar. Akhirnya banyak juga tokoh-tokoh yang tahu bahwa kemajuan sebuah bangsa itu hal pertama yang perlu diperbaiki adalah pendidikan. Dan dari sini mereka tahu caranya atau triknya bagaimana menghadapi penjajah dengan cara baru, yaitu melalui organisasi modern. Salah satunya selain ada Budi Utomo, ada nanti juga ada Perhimpunan Indonesia, ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, Indese Party, PNI, Jong Java, Jong Sumatera Nembon, dan juga organisasi pergerakan yang lain. Kalau yang di ruangan ini adalah contoh tokoh-tokoh pendidikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita hanya ambil sampel dari banyak sekali tokoh pendidikan, tapi kita ambil sampel 3 ini karena 3 tokoh ini yang sudah pernah kita kaji. Ada Dewi Sartika, ada R.A. Kartini, dan juga ada Ki Hajar Dewantara. Ini hanya sebagai sampel saja. Dewi Sartika dengan sekolah keutamaan istri, kemudian Raden Ajeng Kartini dengan kepeduliannya terhadap anak-anak perempuan di sekitar tempat tinggalnya. Ki Hajar Dewantara, tokoh pergerakan yang kemudian
mengubah cara berjuangnya melalui bidang pendidikan dengan mendirikan taman siswa. Ini adalah dioramanya. Era Kartini ya. Iya. Jadi memang karena kepedulian beliau terhadap anak-anak perempuan yang saat itu, terutama untuk di kalangan Jawa, sebenarnya lebih umum juga di wilayah manapun, tapi saat itu di Jawa memang untuk anak perempuan kan dilarang untuk sekolah karena sekolah itu bukan sebuah hal yang terasa dibutuhkan, tapi padahal Kartini punya pemikiran bahwa untuk mendidik seorang anak maka ibu harus pinter terlebih dahulu. Makanya beliau mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan juga keterampilan per anak-anak yang harus dimiliki oleh seorang perempuan saat itu ke anak-anak perempuan di sekitar rumah beliau. Jadi ini nggak ada muridnya yang cowok kan? Enggak, iya, memang untuk putri. Iya. Karena cowok kan udah sekolah Belanda. Iya, kalau laki-laki, anak laki-laki sudah sekolah ya umum. Yang di sebelah. Ya, kita ke yang selanjutnya ini adalah ruang pelopor kebangkitan nasional. Jadi ini sebenarnya sambungan dari ruang memorial Budi Utomo yang tadi ruang laboratorium itu yang tempat berdirinya organisasi Budi Utomo. Di ruangan ini kita lebih menyajikan lagi siapa sih 9 orang yang duduk di kepengurusan Budi Utomo. Itu ada di sana fotonya, kemudian namanya juga secara lengkap. Selain ketuanya adalah Raden Sutomo. Kemudian sebenarnya organisasi Budi Utomo ini tidak serta-merta didirikan begitu saja oleh siswa Stovia. Ada faktor pendorongnya selain rasa nasionalisme yang semakin muncul di para kalangan pemuda Stovia. Tahun 1907 itu ada seorang dokter lulusan sekolah dokter Jawa namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Pulau Jawa untuk menggalang dana. Beliau punya program namanya Studi Fund. Jadi Studi Fund itu semacam dana bantuan pendidikan yang diberikan kepada pemuda-pemuda Bumi Putra yang pandai tetapi tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya. Nah, pada saat Dr. Wahidin ini sampai ke Batavia, siswa-siswa Stovia ini bertemu dengan Dr. Wahidin, dan pada saat pertemuan itulah Dr. Wahidin mengatakan kepada Sutomo dan juga Suraji kalau tidak salah saat itu bahwa kalau untuk memperbaiki nasib bangsa, hal pertama yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah bidang pendidikan. Makanya Budi Utomo itu lebih organisasi yang lebih bergerak di bidang pendidikan, kemajuan pendidikan Bumi Putra. Kalau ini adalah patung dada 9 tokoh atau 9 orang yang duduk di kepengurusan Budi Utomo pada saat didirikan 20 Mei 1908. Semuanya adalah siswa Stovia, belum ada yang bergelar dokter. Ini foto asli atau gimana? Ini lukisan dari foto itu, dari foto wisuda siswa. Jadi kita lukis gitu. Oh, maaf, ada yang jatuh panelnya. Dr. Suraji. Ini masih tentang Budi Utomo. Jadi pada tahun yang sama, bulan Oktober 1908, organisasi Budi Utomo ini melaksanakan kongres yang pertama di Yogyakarta, dan dari situlah kepengurusan organisasi Budi Utomo itu diserahkan kepada para ketua atau orang-orang golongan tua. Kenapa? Karena siswa-siswa Stovia sedang menghadapi tahun akhir
akhir. Jadi mereka mempersiapkan diri untuk ujian kelulusan kedokteran. Jadi tidak memungkinkan untuk tetap mengurus organisasi dan juga mempersiapkan ujian. Jadi akhirnya diserahkan ke golongan tua, dan pada saat kongres itu terpilihlah Raden Adipati Aryo Tirtokusumo yang merupakan Bupati Karanganyar untuk menjadi ketua organisasi Budi Utomo. Jadi memang waktu kongresnya kan di sini, Mbak? Bukan, kalau kongres pertama di Jogja, tapi kalau pendirian organisasi pada 20 Mei 1908 itu di tadi yang memang memorial di gedung ini. Tapi untuk kongresnya itu ada di Quick School atau sekolah guru di Jogja. Kalau yang ini adalah lambang organisasi Budi Utomo atau bisa dikatakan semboyannya. Lambang organisasi ini sendiri tidak tercipta pada tahun 1908, tapi pada 1917. BO itu adalah singkatan dari Budi Utomo. Kemudian anak panah itu maknanya adalah wahyu Tuhan. Jadi semacam apa ya? Mendirikan organisasi itu semacam ilham dari Tuhan. Kemudian ada bulu di sekitar lambang. Kemudian itu juga merupakan lambang dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini untuk lambangnya tahun Ya. Oke. Masih ada? Mengenai tadi disebutkan bahwa Budi Utomo adalah ibu perhimpunan yang merupakan pelopor dari berdirinya organisasi-organisasi pergerakan lain. Ini ada beberapa contoh organisasi pergerakan yang berdiri setelah Budi Utomo didirikan. Ada Perhimpunan Indonesia, kemudian ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ada ini Separti. Ini adalah organisasi-organisasi yang memang berdiri setelah Budi Utomo didirikan. Dan sebenarnya tujuan dari organisasi ini memang bidangnya memang berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu membebaskan masyarakat dari penderitaan. Contohnya kalau Syarikat Islam itu lebih concernnya ke bidang ekonomi. Kemudian Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan, tapi mereka juga terjun di bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, bahkan kepanduan. Muhammadiyah ada Hizbul Wathan. Kemudian untuk organisasi berhaluan politik yang pertama itu adalah Indise Parti yang didirikan oleh 3 serangkai, Ernest Dulles Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain organisasi tadi juga ada organisasi pemuda kedaerahan Trikoro Darmo. Itu yang didirikan di gedung ini juga oleh Salimar Wiryo Sanjoyo yang nanti tahun 1917 ya berubah nama menjadi Jogja. Trikoro Darmo yang jadi Jongjapa ya? Kenapa? Trikoro Darmo yang Iya, nanti berubah nama jadi Jogja. Sudah sih Pak, kalau yang itu materinya terlalu tinggi untuk mahasiswa. Kebangkitan budaya dan teknologi. Ini kita ke ruang sejarah yang itu, yang kedokteran Stofianya. Kedokterannya, karena bagaimanapun juga kan gedung ini dulunya adalah gedung sekolah kedokteran. Jadi mau tidak mau memang harus menyajikan dua sejarah itu dalam satu gedung. Ini sejak pandemi anak sekolah belum ini ya? Belum, kita virtual tour. Kalau untuk anak-anak sekolah belum ada kunjungan langsung. Jadi kunjungannya secara virtual karena kita juga melayani kunjungan secara virtual. Itu caranya gimana? Langsung berkirim surat ke museum, ke pihak Museum Kebangkitan Nasional. Nanti jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal sekolah, tinggal kita sediakan Zoom sama pemanduan, udah.
storage, kemudian ruang kantor. Kalau yang ini ruang pameran temporer. Yang ini kebetulan kita ada pameran refleksi kebangkitan melawan pandemi, tapi lebih ke highlight pandemi zaman dulu sampai sekarang gitu aja sih. Jadi nggak ada. Kemudian yang di tengah ini sama di sana itu aula. Kalau misalnya kita ada kegiatan, jadi ya di aula besar atau di aula kecil. Yang belakang sana kantor sama storage untuk penyimpanan koleksi. Kalau memang ruang pamernya emang ini kanan, sayap kiri sama depan. Jadi kalau yang dulu ini ruang kelasnya. Ini kan ruang kelas seperti ini ya? Iya, memang seperti ini. Sama yang di sebelah sana yang kaca-kaca itu juga ruang kelas. Nanti kita masuk ke sebelah sana yang sejarah kedokterannya baru kita masuk Pak. Biar tadi enak sejarah dulu, terus nanti sejarah kedokteran. Soalnya agak bingung juga kalau misalnya nanti Stovia dulu anak-anak. Ini ruang pengajarnya. Itu sebenarnya kita juga bisa kalau misalnya virtual tour pakai Dena. Kalau ini kita buat suasana ruang gurunya. Jadi memang guru-gurunya karena orang Belanda, jadi ya kita buat patungnya orang Belanda. Ini buku-bukunya masih asli ya? Kenapa? Bukunya Mbak? Iya, ada beberapa koleksi tentang Stovia. Ya. Ini sih sebenarnya virtual kita bisa juga. Itu memang di sini sejarah kedokteran, Stovia, sejarah pergerakan. Ini bisa kita lihat dari sini juga. Contoh-contohnya. Salah. Nanti kita lihat langsung aja ke sana biar lebih kelihatan. Biasanya itu yang kita pakai untuk virtual tour. Jadi tetap pengunjung itu seperti masuk ke ruang pamernya. Karena dulu kan sekolah dokter Jawa ada di rumah sakit militer. Kemudian karena siswanya banyak, punya inisiatif untuk membangun gedung baru di sini. Dan kemudian namanya jadi Stovia. Kita buat ruang media pembelajaran, jadi memang penggambaran siswa Stovia dulunya belajarnya seperti ini. Karena ini sih yang ini penggambaran aja pada saat mata pelajaran anatomi atau bedah. Kalau yang di sana itu kerangka untuk media pembelajaran alat peraga. Jadi itu memang kerangka asli yang dari tahun 8 itu kemudian kita jadikan koleksi. Kerangka manusia asli. Iya. Biasanya kan dari karena zaman dulu kan belum ada kerangka yang terbuat dari plastik, jadinya pakainya masih kerangka manusia asli. Jadi mau tidak mau ya, meskipun mereka berasal dari Jawa, mereka harus tetap mau ketika dari berasal ke Sumatera, ke Kalimantan, ataupun ke Sulawesi, kalau daerah Maluku. dia udah tahu ininya ya lokasinya. Iya, lokasinya. Jadi memang wajib untuk tahu dan bisa. Kalau yang ini sejarah kedokteran, kita mulai dari ruang
Stovia 1 itu pengobatan tradisional, ruang pengobatan tradisional. Jadi sebelum adanya sekolah kedokteran modern, masyarakat di Indonesia itu sudah, atau masyarakat di Nusantara itu sebenarnya sudah mengenal pengobatan tradisional menggunakan ramuan-ramuan herbal, atau kalau di Jawa itu biasa disebut jamu. Selain itu juga untuk tenaga medisnya sudah ada dukun kan, seperti dukun beranak, dukun pijat gitu. Nah dukun hitam dulu ini adalah bisa dikatakan tenaga medis tradisional. Selain dari sisi ada kepercayaan masyarakat yang pakai jimat, pakai itu. Nah selain seperti itu ya, tapi ternyata sebenarnya pengobatan modern, pengobatan tradisi, pengobatan itu sudah ada di Nusantara jauh-jauh hari sebelumnya. Maksudnya sebelum ada sekolah kedokteran Stovia gitu. Ini contoh-contohnya alat-alat tradisionalnya, alat hitam, kemudian ada ini contohnya kalau misalnya untuk mistis-mistis kan masih percaya magic, ada jimat gitu. Alat hitam. Iya. Yang disunat itu. Sunat tradisional. Ini untuk pipisannya, untuk menghaluskan jamu. Jadi ini lebih bercerita kepada sejarah-sejarah pengobatan tradisional sih, bahkan kan itu sudah tradisi leluhur ya, turun temurun, ada di relief candi juga. Jadi memang sebenarnya Nusantara itu sudah punya pengobatan, hanya saja ada mungkin penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati hanya dengan ramuan herbal atau ramuan tradisional, obat tradisional. Kalau yang di sini ini kotak obat. Nah, kalau yang di sini mulai ruang sekolah dokter Jawa. Jadi awal mulanya mengenai kekurangan tenaga medis. Saat itu Hindia Belanda sedang terjadi wabah, penyakit cacar, kemudian pes juga. Akhirnya didirikanlah sekolah dokter Jawa, kemudian berkembang jadi nanti Stovia. Kalau yang ini sekolah dokter Jawa masih dulu bangunan ini awalnya sekolah dokter Jawa, tapi kemudian 1902 diganti menjadi Stovia. Ya. Oh, berarti sekolahnya di sini juga ya? Iya, kalau awalnya memang di RSPAD di rumah sakit militer. Di sebelah yang sekarang jadi RSPAD, tapi kemudian pindah ke sini, namanya masih dokter Jawa pada saat awal-awal, hanya saja 1902 itu diresmikan menjadi Stovia, sekolah dokter. Ini adalah peralatan kedokteran yang digunakan oleh siswa-siswa Stovia. Contohnya EKG, elektrokardiograf, untuk mencatat detak jantung. Kemudian ini ada peralatan dokter gigi, THT. Biasanya yang paling, nah itu beberapa contohnya. Dokter gigi kali ini. Kenapa? Dokter gigi kan? Iya, dokter gigi. Biasanya kalau misalnya pengunjung ke sini itu, nah ini diploma atau jasanya sekolah dokter Jawa. Kalau untuk pengunjung biasanya yang dicari ini alat pemecah kepala. Jadi ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh siswa Stovia dalam pelajaran praktek anatomi atau bedah. Alat pemecah kepala ini fungsinya untuk membuka tempurung kepala. Iya, buat mengiris sebenarnya kan. Begitu karena kan siswa Stovia ini dididik tidak hanya dokter biasa, tapi juga harus semua keahlian dokter itu diajarkan, bahkan sampai kebidanan, dokter hewan itu semuanya diajarkan juga. Nah, di sini baru Stovia atau sekolah dokter
Bumi Putra. Jadi perkembangannya dari sekolah dokter Jawa ke Stovia. Ini awal mulanya tahun 1992. Masih sama sih, hanya saja peralatannya lebih modern, masih alat-alat yang digunakan siswa Stovia. Ini adalah tokoh-tokohnya, kegiatan siswanya. Nah ini dulu siswa-siswanya seperti itu. Ini yang aslinya. Iya, masih muda sekali karena mereka masuk Stovia itu usia 14 tahun, lulus setelah ELS, European School atau sekolah dasar berpengantar bahasa Belanda. Jadi 14 tahun sudah masuk jadi pelajar Stovia. Nanti lulusnya tetap 23, 24 karena lama pendidikannya kan 10 tahun 9 tahun. Kalau yang ini alat ronsen. Stovia itu sekolah pada awalnya itu adalah sekolah apa seperti ikatan dinas, jadi semuanya ditanggung oleh pemerintah. Dari biaya hidup, sampah itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Ini saja tahun 1912 sudah mulai berubah. Nah, yang awalnya Stovia itu School of Medicine Inland Artsen, sekolah dokter Bumi Putra, diubah namanya menjadi School of Medicine Inland Artsen, sekolah dokter India. Jadi siapa saja boleh sekolah di Stovia. Tidak hanya Bumi Putra, tapi orang Eropa atau orang Belanda pun boleh sekolah di Stovia. Dan dari situ juga diizinkan ada murid perempuan sekolah di Stovia karena kebutuhan di lapangan itu butuh dokter perempuan untuk menangani pasien-pasien perempuan, misalnya untuk persalinan itu kan lebih luas kalau ditangani oleh dokter. Ini contoh-contoh koleksi. Ini beberapa bagian sih sebenarnya, karena pada saat kita terima juga kondisinya sudah tidak lengkap. Contoh hasil prakaryanya, karena memang sepertinya itu sudah jadi ini umum ya, bahwa siswa kedokteran itu harus pinter gambar, kemudian pinter musik juga sudah. Nah ini itu kemudian di tengah ini beberapa contoh peralatan bedah. Jadi ada bor tulang, ada bius tetes, ada hak sisir, ada lampu flash. Yang di sini lebih ke daftar lulusan Stovia. Jadi tokoh-tokoh, meskipun tidak semua, hanya tahun 1922 sampai 1922. Jadi ini siapa saja lulusan Stovia. Salah satunya dokter perempuan pertama Indonesia, Dr. Mary Thomas. Situ aja Pak. Ini foto apa lulusan? Itu sebenarnya dari foto, hanya saja resolusinya kecil sekali. Iya. Jadi kita agak susah untuk dicetak gede. Ini Fa'il Ahmad Bernadus Karal Junjunan Setia Kusuma. Oh, ini lulusannya ya? iya, Dokter Sutomo mana? ada Mas Tomo itu Bangil, kan dia lahir di Bangil, di Bangil. Oh, iya. Nah, ini kan habis dari sini kan dia lanjut ke itu, Belanda. Belanda. Iya. Itu
itu, tapi lama sih jedanya karena menikah dulu. Oh, gitu. Iya, setelah menikah baru. Jadi sebelum pernah tugas ke Delhi juga, kemudian ke Blora, Jawa Tengah, itu area Jawa Tengah sementara itu. Kemudian menikah, setelah menikah baru ke Belanda, pulang dari Belanda, kembali ke Indonesia, ditugaskan sebagai pengajar di NIAS, yang di sekolah kedokteran yang di Surabaya, yang sekarang jadi FK Unair itu, jadi dokter, jadi tenaga pendidik di situ, dan juga jadi buka praktek. Contohnya kalau yang dari Jogja ada Mas Sarjito, kemudian ini Mas Muhammad Saleh, Suraji, Gombrek, Sulaiman, Angka mana tadi? Raden Angka, tokoh-tokoh yang 9 orang yang duduk di kepengurusan Bung Tomo itu memang tidak satu angkatan tapi berurutan, jadi kakak tingkat ada tingkat gitu, jadi satu. Oke. Untuk adik-adik sekalian, mari belajar sejarah, karena melalui dengan kita belajar sejarah, kita akan lebih kenal mengenai sejarah bangsa kita sendiri. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dan sebuah negara bernama Indonesia tidak serta-merta merdeka pada 17 Agustus 1945, tetapi ada perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk bisa meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk mengisi kemerdekaan, marilah kita belajar sejarah supaya kita lebih tahu dan lebih kenal sejarah bangsa Indonesia. Sebagai orang Indonesia harus tahu sejarah Indonesia. Terima kasih.